Salam jumpa kembali pada renungan harian Embun pagi hari ini. Dalam suasana sukacita daripada Yesus Kristus, kita akan menjalani hari-hari kita. Dan mari kita mengisi dengan firman Tuhan yang akan menyegarkan, meneguhkan, dan menuntun hidup kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 15 ayat 58. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harani hamu aliak kadongan nani haholongan, saito guma hamu janahot, marsitutuma markarejo di Tuhan, akke di boto hamudo, sudena ni korejohan munu di Tuhan, nada sayang botisa sudenai. Dalam bahasa Indonesia, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Paulus telah menerangkan akan kehidupan setelah kematian, di mana ada akan kebangkitan tubuh, ada perbedaan antara tubuh yang lama dengan tubuh yang baru, di mana tubuh yang lama itu adalah daging kita sendiri yang memiliki kefanaan, namun tubuh yang baru itu adalah akan kekal, yang akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus Kristus, dengan Allah dalam kemuliaannya. Dalam keadaan yang demikian, Paulus mengingatkan kita agar tetap memegang teguh kepada iman percaya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Artinya dalam kehidupan kita sering iman kita goyah. Banyak orang yang menjadi kehilangan iman dalam perjalanan keberimanannya. Bisa saja kesuksesan yang menggoyahkan, atau juga bisa juga yang menjadi menggoyahkannya adalah persoalan ataupun pergumulan. Atau bisa saja hal-hal yang terjadi keinginan daging menggoyahkan kita. Oleh karena itu, kita katakan berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang terjadi, biarlah Yesus Kristus yang menjadi kita pegang dalam hidup kita. Biarlah Yesus Kristus yang menjadi tetap andalan dan kekuatan kita. Karena ketika kita berdiri teguh dan tidak goyah, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dikatakan pada firman Tuhan kali ini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat dalam pekerjaan Tuhan artinya ada keseriusan, ada ketekunan, tidak menjadi terkadang semangat dan terkadang tidak semangat. Adalah giat selalu, artinya kita selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu mencari apa yang menyenangkan hati Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita lakukan, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Dan ketika kita melakukannya, kita lakukan dengan giat. Artinya, kalau itu menjadi yang dikehendaki Allah, maka kita akan selalu menuju kepada yang dikehendaki Allah itu. Kita akan menuju kepada apa yang dikehendaki Allah melalui apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena memang dalam pekerjaan Tuhan, kita melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan menjadi melebihi daripada kekuatan kita, namun apa yang bisa mampu kita lakukan, yang sekuat tenaga kita, dengan giat, dengan tekun, dengan tertuju kepada keinginan Tuhan. Di sanalah Tuhan akan menyatakan berkat dan kuasa-Nya. Dikatakan juga bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ketika kita bersama dengan Tuhan, apa yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, tidak akan terlupakan oleh Tuhan, namun akan diingat, dihitung oleh Tuhan, dan kita akan mendapat berkat kasih karunia dan juga penyertaan-Nya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sangat menyentuh kehidupan kita pada saat ini. Apapun kehidupanmu, apapun pekerjaanmu, ingatlah bahwa hidupmu terbatas. Bahwa
Ketika engkau bersama dengan keluargamu hanyalah terbatas. Ada saatnya kita harus mati, meninggalkan dunia ini. Kemudian ketika kita mati, akan ada kebangkitan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah upah yang harus menjadi kita terima dan kita raih. Dengan demikian kita harus giat. Kita harus tetap tekun, berdiri teguh di dalam iman yang sudah kita percayai. Kita menjadi menyaksikan dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi beroleh upah. Karena memang jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ketika kita merasa bahwa upah di dunia ini terlalu terbatas, namun ada upah yang daripada sorga, yang daripada Tuhan Allah yang selalu Dia curahkan bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan menghitung apa yang akan diberikannya melalui berkat, penyertaan dan kasih setianya di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, biarlah firman ini mengingatkan kita akan keterbatasan hidup kita, namun di dalam keterbatasan ini kita selalu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk berdiri teguh, tidak goyah dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Biarlah dunia ini tidak menggoyahkan iman kami, penderitaan tidak menjadi menggoyahkan iman kami, kesuksesan ataupun kebahagiaan tidak menggoyahkan iman kami. Biarlah hati, pikiran, dan jiwa kami selalu terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh. Hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang dalam keadaan sakit, lawat mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan di dalam awal tahun ini, biarlah Yesus Kristus yang memberikan berkat dengan berbagai cara Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Dalam pekerjaan, biarlah Engkau melimpahkan berkat sukacita dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.